Halo pemirsa Layar Tube 17, kali ini Layar Tube 17 akan merangkum alur cerita film Ambulance. Film yang sangat menegangkan ini disutradarai oleh Michael Bay. Veteran Will Sharp sangat membutuhkan uang untuk menutupi tagihan medis istrinya. Meminta bantuan dari seseorang yang dia tahu seharusnya tidak meminta padanya. Di awal film menampilkan Will dan Denny kecil, di mana dia hidup bersama dan sudah seperti adik dan kakak. Will kecil beranjak dewasa menjadi seorang tentara marinir, sedangkan Denny menjadi seorang perampok. Alur cerita langsung pada di masa Will sudah tidak menjadi tentara lagi. Suatu saat dia mendapat telepon tagihan medis istrinya. Will tidak punya uang untuk membayarnya. Dia bingung dan terpaksa, dia menelpon Denny, teman kecilnya. Meski dia tahu Denny bukan orang yang tepat untuk diminta tolong. Will menenangkan istrinya bahwa dia dapat menyelesaikan masalah itu. Will pamit pada istrinya bahwa dia ada panggilan interview untuk bekerja di sebuah gudang yang tugas dia adalah membawa forklift. Dari jendela istri Will mengingatkan Will bahwa kita tidak perlu bantuan orang seperti Denny. Dan ini Cham bekerja di bagian medis. Dia lebih sering berkeliling dengan rekannya menggunakan ambulans, menunggu jika ada yang memerlukan bantuan medis. Seperti di pagi hari ini, Cham dan rekannya mendapat kabar bahwa terjadi kecelakaan. Satu korban gadis kecil tertusuk pagar di perutnya. Cham datang sebagai pertolongan pertama sebelum membawa korban ke rumah sakit. Will sampai di markas komplotannya Denny. Denny menyambut Will dengan hangat dan mengajak Will untuk minum secangkir kopi. Will lalu menceritakan bahwa dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk biaya operasi istrinya. Will tahu Denny bisa saja mengusirnya karena memilih jalan yang berbeda dengan Denny dan ayahnya. Karena menurut Will apa yang dikerjakan ayah dan Denny tidaklah baik. Denny mengatakan itu bukan masalah. Bahkan Denny berjanji akan memberikan uang yang lebih banyak dari yang dibutuhkan Will. Mereka berdua seperti akan melakukan reuni, di mana kini mereka berdua mengingat masa-masa kecil mereka bersama. Will dibuat kaget dengan kedatangan teman-teman Denny. Teman-teman Denny lalu mempersiapkan kendaraan dan senjata untuk merampok. Will yang melihatnya, lalu bertanya pada Denny, apakah Denny dan teman-temannya akan merampok, padahal Denny pernah bercerita pada Will dia sudah tidak merampok lagi. Teman-teman Denny tidak senang dengan keberadaan Will. Mereka beralasan, mereka tidak terbiasa bekerja dengan orang baru. Mendengar perkataan itu, Will lalu pergi, karena dia juga tidak mau melakukan pekerjaan itu. Denny lalu mengejarnya. Denny mengatakan, kali ini dua membutuhkan bantuan Will. Will masih menolak, dia tidak mau mengerjakan pekerjaan itu. Tapi Denny terus memohon pada Will. Denny mengatakan, ini bukan hanya demi aku tapi keluargamu. Mengingat Will membutuhkan uang yang banyak, Will akhirnya setuju ikut merampok bank dengan Denny. Dan ini Zack dan Mark, mereka polisi yang kebetulan di pagi hari ini sedang melakukan patroli di pagi hari. Mereka berdua sedang bercerita di mana Zack menyukai seorang wanita dan wanita itu bekerja di sebuah bank. Zack ingin sekali pergi berkencan dengan wanita itu, tapi dia malu mengatakannya. Mark lalu memutar mobilnya. Dia berkata pada Zack, kita akan kembali ke bank tempat wanita itu bekerja. Dan Zack harus masuk ke dalam bank mendatangi wanita itu dan mengajak dia berkencan. Denny dan Will dan teman-temannya yang lain sudah masuk ke parkiran bank yang akan mereka rampok. Mereka lalu berlari agar cepat masuk ke dalam bank. Beberapa menit kemudian Zack dan Mark sampai di bank tempat kerja wanita yang akan diajak Zack kencan. Zack turun dari mobil dan mengetuk pintu bank yang terkunci.
Denny membukakan pintu dan memberitahu bahwa bank sudah tutup karena mereka sedang melakukan transfer. Zack menahan pintu bank yang akan ditutup kembali dan dia berkata bahwa dia akan membuka rekening baru dan dia sedang terburu-buru. Denny pun mempersilahkan Zack masuk. Di luar bank, polisi ternyata sudah bersiaga menjaga bank. Polisi-polisi ini sudah mendapat info bahwa Denny dan komplotannya akan merampok bank. Kembali ke dalam bank, Denny menyuruh Zack untuk dibantu Big Bob untuk membuka rekeningnya. Tapi Zack tidak mau, dia mau dilayanin oleh Kim. Zack sempat bertanya pada Denny nama kepanjangan Kim. Denny yang tidak tahu dengan asal dia mengatakan Kim Park. Zack lalu mendatangi Kim, lalu dia mengutarakan maksudnya walau sedikit grogi. Zack tidak sengaja melihat papan nama Kim, ternyata namanya tidak sama dengan yang dikatakan Denny. Denny dengan cepat menodongkan pistol ke Zack bersama dua temannya yang memegang senjata otomatis. Zack lalu melepaskan pistolnya. Lalu Denny meminta Zack tersenyum sambil melambaikan tangan ke temannya yang ada di luar bank. Biar seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam bank. Denny dan kawan-kawannya berhasil merampok 32 juta dolar dan beberapa perhiasan. Tapi sial bagi Denny dan kawan-kawannya, Mark dari luar melihat mereka menyandra Zack. Mark berteriak meminta orang-orang yang ada di luar gedung untuk tiarap. Tiba-tiba teman Denny yang bertugas membawa truk menabrak Mark. Merasa aman, dia menyuruh teman-temannya keluar dari bank. Ternyata mereka salah, di luar sudah banyak polisi yang tidak menggunakan seragam mulai menembaki mereka. Belum lagi tim SWAT yang mulai berdatangan. Denny meminta teman-temannya untuk kabur melalui parkiran dan jangan menembaki polisi. Teman-teman Denny tidak ada yang mau mendengar perintah Denny, mereka terus menembaki polisi. Sedangkan Denny dan Will kabur melalui parkiran dan membawa Zack sebagai sandera. Satu persatu teman Denny mati ditembak polisi. Kini tinggal Denny dan Will. Will juga harus menembak Zack karena mencoba melawan mereka. Denny kaget mengapa Will sampai menembaknya. Denny lalu mengajak Will untuk pergi meninggalkan Zack. Tapi Will masih ingin menolong Zack. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua. Will akhirnya mengikuti kata Denny karena dia juga tidak ingin tertangkap polisi. Ternyata di luar bank sudah banyak polisi. Denny dan Will tidak bisa keluar lagi. Tempat itu sudah dikepung polisi. Zack yang sudah kritis akhirnya ditemukan Mark. Mark lalu meminta bantu ambulans untuk datang. Cham yang mendengar dan lokasinya juga tidak jauh langsung menerobos brigade polisi masuk ke parkiran bank dan memberi pertolongan pertama pada Zack. Setelah itu, mereka membawa Zack ke rumah sakit. Denny melihat mobil ambulan yang membawa Zack. Dia lalu menodongkan pistol meminta supir ambulan memberhentikan ambulannya. Ambulan berhenti. Denny lalu memukul supir ambulan itu hingga pingsan. Denny mengancam Cham untuk ikuti semua perintahnya. Will lalu mengambil kemudi. Ambulan mereka sempat diperiksa polisi, tapi Cham yang terancam mencoba membantu mengelabui polisi agar dia selamat. Will dan Denny pun berhasil keluar dari kepungan polisi. Tapi itu tak lama, karena Mark menemukan supir ambulan yang pingsan. Lalu supir mengatakan, mobil ambulannya dibajak Denny dan Will dan rekan mereka sebagai sandranya. Mark lalu menghubungi polisi yang lain. Komandan kepolisian yang baru sampai di tempat kaget, kenapa mereka bisa kecolongan. Polisi mengerahkan helikopter untuk mencari keberadaan ambulan yang dibajak. Will sempat memberhentikan ambulannya di lorong. Dia menyadari ada helikopter yang sedang memantau keberadaan mereka. Situasi itu dimanfaatkan Cham untuk kabur. Awal dia menyemprotkan alat pemadam ke Denny dan Will. Lalu dia lari melalui pintu belakang. Tapi Denny cepat keluar dan mengancam Cham untuk kembali ke ambulan, jika tidak Denny akan menembaknya. Cham memutuskan kembali bukan hanya karena diancam Denny, tapi Will berteriak minta tolong karena Zack kritis lagi. Cham memberi pijat jantung pada Zack, sedang Denny menyuruh Will segera jalan. Komandan polisi yang bernama Monroe ini memerintahkan anggotanya untuk tidak memasang ranjau atau menabrak ambulan, karena ada rekan mereka yang kritis di dalam ambulan itu. Perintah itu membuat mereka kesusahan menghadang ambulan, hingga akhirnya mereka sendiri yang menjadi korbannya.
Pada pelarian mereka saat ini, kondisi Zack semakin menurun. MC meminta bantuan Danny untuk memberikan setrum jantung pada Zack. Danny panik karena tidak tahu mengoperasikan alat itu. MC yang kesal sedari tadi pada Danny memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Di saat mereka panik, karena kondisi Zack yang terus menurun, Will sampai tidak melihat bahwa mereka menuju jalan yang buntu. Untungnya, Will cepat menginjak rem, tapi dua mobil polisi yang mengejar mereka tidak sempat menginjak rem, hingga dua mobil polisi itu terperosok ke jurang.